Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita coba untuk melakukan perancangan topologi dengan topologi yang sudah ditentukan seperti pada tabel berikut. Untuk topologinya kita akan menggunakan Cisco Packet Tracer. Nah, ini beberapa ketentuan atau device yang nanti akan kita gunakan. Kemudian ada juga beberapa konfigurasi yang sudah ditentukan. Nah, mari kita coba. Cisco Packet Tracer. Kita coba untuk ruang IT terlebih dahulu. Kita tempatkan server sejumlah 1, router sejumlah 1, dan juga laptop sejumlah 1 dengan IP address yang sudah ditentukan. Oke, kita masukkan server 1 dan laptop 1 dan juga router 1. Routernya bisa menggunakan vector router atau VT-MT, boleh. VT-MT berarti nanti kita akan memasukkan beberapa interface sesuai dengan kebutuhan. Nah, untuk router, karena di sini ada 3 IP address, berarti kita akan memasukkan 3 interface pada router 1 ini. Oke, coba dulu namanya jadi router 1. Di double klik saja. Kemudian kita matikan terlebih dahulu. Dan kita masukkan 3 interface. Sini kita menggunakan pas Ethernet saja. Tapi kalau misalkan mau pakai gigabit juga silakan ya. Tinggal di drag and drop saja. Dan setelah kita pasang 3 interface, kita nyalakan kembali. Oke, kalau kita hover maka akan muncul FA012 ya. Jumlahnya ada 3 Ethernet. Oke, kemudian kita tambahkan dulu batas ya. Jangan lupa dikasih nama divisi IT. Oke, divisi IT. Kemudian lanjut ke divisi marketing. Untuk divisi marketing ada akses point sejumlah 1 dan ada laptop sejumlah 10. Tapi pada kesempatan ini saya akan menempelkan 2 saja. Oke, kita tempelkan untuk wireless device. Kita pakai APPT saja yang standar. Kemudian laptop. Nah, agar laptop dapat terhubung ke akses point, maka laptop ini perlu kita ubah terlebih dahulu. Apa yang perlu diubah? Yaitu pada bagian interface-nya. Di sini masih Ethernet. Kita akan ubah jadi UV ya. Langkahnya matikan terlebih dahulu. Kemudian kita drag bagian interface ini ke sebelah kiri. Dan kita tambahkan PT laptop NM 1W. Jadi W ini adalah wireless. Kenapa kita pilihnya yang W? Karena yang W ini mode provide once yang frekuensinya 2,4. Kalau yang A ini 5 GHz ya. Jadi paling cocok yang W. Kemudian kita nyalakan kembali. Oke, nah kalau sudah muncul tampilan atau gelombang seperti ini berarti laptop sudah terhubung. Nah, kalau misalkan mau kita copy paste, pastikan dia sudah terhubung terlebih dahulu biar gampang. Copy paste. Baru kita copy paste. Nah, seperti ini. Ya. Maka dia akan mengikuti laptop 2. Nah. Oke. Ini divisi marketing ya.
divisi marketing saya coba kasih pembatas juga biar lebih berwarna. Kita kasih tanda juga divisi marketing. Di bawah saja, kayaknya lebih enak di bawah. Oke. Kemudian ada divisi administrasi, di mana di divisi administrasi ini ada router, dimana satu, kemudian interface-nya ada 2, switch-nya 1, kemudian PC-nya ada 22 ya. Jadi kita tinggal tambahkan. Tapi pada contoh saya akan menyisipkan 2 PC saja. Oke, router. Kita tambahkan router. Oke, PTNT saja. Biar nanti kita bisa custom ya. Yang kita ganti. Yang ada switch-nya. Switch-nya berarti kalau 22 kita cari yang 24 port. Nah, yang ini. 24 port. Lalu kita tambahkan PC. Baru kita hubungkan. Ini. PC 2. Sambungkan juga menggunakan kabel stripe. Oke, ini untuk divisi kita cari warna yang agak-agak soft ya, jadi tidak terlalu cerah. Nah, ini jadi kita kasih tanda juga ini divisi administrasi. Oke, sudah terhubung. Kemudian kita tinggal hubungkan. Router dia akan terhubung ke server, kemudian router akan terhubung ke router 2 dan router 1 akan terhubung juga ke access point. Nah, untuk menghubungkan server ke router, nah di sini mungkin ada perlu tambahan ya, karena IP-nya sama antara server, router satunya si router dan juga laptop, maka kita bisa tambahkan 1 buah switch nih. Pakai switch aja. Pakai switch ini dia punya berapa port? Ada 5 ya, dan 6 port. Ini kita tambahkan. Kita hubung-hubungkan kabel dari 0 per 0 kita masukkan ke jaringan server ya. Tambahkan. Oke, ini tunggu sampai hijau ya, hijau. Ini kenapa merah? Karena belum kita up untuk interface dari router ini. Jadi kita akan up. Kemudian di laptop atau di PC marketing ini IP-nya 172.16. Ini juga di Ether 2 172.16. Berarti Ether 2 atau pas Ether 1 per 0 nanti masuk ke access point. Nah, ini menggunakan crossover ya. Kemudian terakhir pas Ethernet 2 juga masuk. Oh ya, ini belum kita kasih ya. Kita kasih pas Ethernet dulu karena dia punya 2 IP. Jadi kita tambahkan 2. Oke. 2 masuk ke pas Ethernet 0 per 0. Kemudian kita sambungkan juga pas Ethernet 1 ke port 24. Oke. Ini sudah kita pasang semua ya.
sesuai dengan instruksi, namun untuk jumlahnya nanti bisa disesuaikan ya, karena ini contoh. Jadi saya akan ambil sampelnya saja. Oke, kalau sudah, kemudian kita akan tambahkan IP address masing-masing untuk server 10, 11, xxx 1/28, dan masuk ke desktop, kemudian ke IP configuration. Kita masukkan 10, 11, xxx 1. 10, 11, saya kasih 200 aja, xxx 1. Subnet max-nya kalau per 28 berarti 255, 255, 240. Dan untuk default gateway-nya ini perlu kita samakan dengan IP router. Ya, jadi router ini nanti akan menjadi sebuah gateway yang menghubungkan antar jaringan-jaringan yang ada pada topologi. Oke, ini sudah masuk. Kita masukkan dulu 10, 11, 206. Untuk DNS-nya ini boleh diisi, boleh tidak gitu ya. Tapi kalau mau diisi, karena kita menggunakan server, kita tambahkan alamat server. Oke, sudah untuk server. Kemudian untuk laptop juga sama, kita tambahkan 10, 11, 200 2 ya, 202, 10, 11, 202 per 28 juga sama, berarti 255, 255, 240. Default gateway ini sama seperti IP tadi di server, itu menggunakan IP router, dan DNS-nya menggunakan IP server. Oke. Sudah ya. Ya sudah. Kemudian kita set juga untuk IP address dari router EN, kemudian configure terminal. Nah, pertama-tama kita set dulu untuk FA 0/0. Berarti FA 0/0 ini yang tersambung ke bagian router. Itu IP-nya bisa kita ketahui. IP-nya adalah 10, 11, xxx 6/28. Interface FA 0/0 dan IP add 10, 11, 206. Kemudian netmax-nya jangan lupa ditambahkan. Kemudian no shutdown, jangan lupa. Kemudian di exit. Oke, satu kita tunggu saja sampai hijau. Kemudian FA 1/0 yaitu yang ini akan terhubung ke jaringan divisi marketing yang ini 172.16 berarti 200.1/24 misalkan ya. Interface FA 1/0 dan IP add 172.16.201.255 kalau per 24. Enter. Kemudian sama no SH, kemudian exit. Kemudian satu lagi untuk interface 2/0 IP add 172.17.5 255 255 255 30 berarti 252. Sama ini juga no SH, kemudian exit. Oke, untuk konfigurasinya kita bisa lihat perubahannya. Sini sudah mulai hijau ya. Di sini masih merah. Kenapa merah? Karena di router 2-nya belum kita set ya, dia masih down. Oke.
Kemudian kita berlanjut dulu ke router 2, kita kasih IP dulu untuk router 2, di double klik ya. Ini no saja, mobile, configure terminal. Kemudian yang FA 0/0 ini tersambung ke router 1. Berarti kita cari IP yang sama. Nah, ini IP yang sama dengan router 1. Berarti ini yang akan kita masukkan. Paste FA 0/0 IP ADD 172.168.206.255.255.255.252. Jika sama, kita shutdown dan exit. Dan yang terakhir adalah yang 192 ya. Terpaste FA 1/0 IP ADD 192 sorry 8200.1/24 OSH dan exit. Oke, nah ini sudah mulai hijau semua ya, sudah mulai hijau. Jadi untuk IP address sudah kita set. Nah, kemudian ya, jadi kalau misalnya kita telusur, kita kasih tanda bahwa ke jaringan server ini dia punya network 10.11.200.0/28 tentunya ya. Sini. Kemudian yang ke sini untuk yang per 30 adalah 172.17.200.4 berarti per 30. Ini untuk alamat networknya. Kemudian untuk bagian ini berarti networknya itu 192.168.200.0/24. Nah, kenapa kita harus tulis terlebih dahulu seperti ini? Biar kita tahu alamat-alamat yang akan kita routingkan nantinya. Dan yang ini tuh 172.16.200.0/24. Nah, jadi kalau misalkan sudah terlihat alamat-alamat networknya, ini bisa lebih gampang dalam proses routing nantinya. Jadi ditentukan terlebih dahulu networknya, kemudian nanti kita akan routingkan. Nah, proses routing itu adalah proses untuk mengenalkan jaringan yang ada pada setiap router. Artinya, nanti kita akan kenalkan nih ke router 2 untuk jaringan 10.11.200.0 dan juga 172.16.200.0. Ini adalah jaringan-jaringan yang dimiliki oleh router 1. Dan nanti juga router 1 akan kita kenalkan dengan jaringan yang dimiliki oleh router 2. Sehingga jaringan-jaringan ini, divisi-divisi ini akan saling terhubung nantinya. Dari mulai divisi IT, administrasi, dan juga divisi marketing ya. Ini akan saling terhubung. Kalau sekarang kita kirimkan paket, misalkan dari laptop nih ke sini, itu tidak bisa, gitu ya. Atau mungkin dari sini ke sini juga belum bisa nantinya. Nah, ya. Belum kita set juga sih IP-nya ya. Oke. Sekarang kita coba untuk melakukan konfigurasi DHCP server nih ya. Kalau mau routing dulu, boleh kita coba routing dulu aja ya. Konfigurasi routing statik. Tapi biar lebih enak, mending ini dulu deh. DHCP server dulu nih.
DHCP server pada router 1 untuk jaringan ke divisi marketing. Kemudian perlu dipahami juga konfigurasi DNS web server pada server di ruang IT. Sehingga nanti pada DHCP ini kita akan tambahkan DNS servernya ke IP server nantinya. Oke, kita DHCP server dulu ya pada router 1. Oke, kita klik dulu router satunya. Nah, posisikan router ada di config global ya di sini. Kemudian masukkan perintah IP DHCP pool, kemudian nama dari DHCP-nya. Misalkan untuk router 1 DHCP marketing misalkan ya. Marketing. Enter. Nah, nanti konfigurasi akan masuk ke bagian DHCP config. Nah, kalau sudah masuk ke DHCP config ini, kita akan masukkan network, kemudian masukkan network yang ini 172.16.200.0, kemudian netmasknya jangan lupa. Nah, kemudian setelah itu kita tentukan default gateway-nya, default gateway-nya ya, atau di sini default router. Default router itu IP-nya 172.16.201, yaitu IP dari FA 1/0. Yang ini berarti. Enter, kemudian DNS-nya, DNS servernya kita tambahkan juga IP server berarti. Yang ini. Tambahkan 10, 11. Itu disesuaikan saja ya untuk ek-eknya. Oke, kalau sudah kita exit dulu. Nah, agar nanti IP address yang dikirimkan atau disebar ke klien itu tidak ada IP yang sama dengan 201, maka kita perlu menambahkan IP DHCP exclude address dengan menambahkan IP dari router. Nah, sehingga nanti untuk IP 172.16.201 ini tidak akan disebar ke klien. Karena nanti kalau tersebar nih seperti ini nih. Ini DHCP address-nya ada konflik. Kenapa? Karena DHCP server dia mengirimkan IP 200.1, sedangkan 200.1 ini sudah dimiliki oleh router. Nah, jadi nanti akan terjadi konflik kayak gini. Hasilnya apa? Hasilnya nanti si klien itu tidak dapat mendapatkan IP. Ya. Oke, kita uji coba ke laptop 1. Nah, ini udah masuk ya. Bentar. Nah, udah masuk. Default gateway-nya sudah sama, kemudian DNS servernya juga sudah sesuai. Kita cek juga laptop 2. Static DHCP. Nah, ini juga sudah sama ya. Dari 202, dari 203. Oke. Sudah nih untuk bagian router 1, DHCP server sudah selesai. Oke. Kemudian masuk ke router 2 nih. Di langkah yang ketiga sudah. Kemudian DHCP server pada router 2 untuk jaringan ke divisi administrasi. Langkahnya sama, tinggal diklik. Kemudian posisikan pada config global ya. IP DHCP pool, dia nama dari DHCP-nya. Misalkan DHCP admin. Networknya jangan lupa diisikan dengan IP network untuk ke jaringan divisi administrasi 192.168.200.0. Kemudian netmasknya adalah per 24. Enter. Kemudian default routernya juga sama 192.168.200.1 berarti. Dan juga DNS-nya. DNS-nya diisi dengan IP server ya. Oke.
seperti halnya tadi, kita tambahkan exclude address-nya biar tidak disebar oleh DHCP. Oke, router 2 selesai. Kita coba PC 0. DHCP kan. Nah, ini juga sudah successful. Kemudian PC 1 juga kita cek DHCP kan. Nah, ini juga sama, sudah. Oke, kita uji coba ya. Kita uji coba dari laptop IT ke laptop marketing, apakah terkirim? Nah, successful ya. Kemudian kalau dari laptop ke laptop 2, ini kalau pilot dicoba diklik lagi ya, successful. Jadi kalau udah diklik masih pilot, berarti ada konfigurasi yang masih kurang. Nah, kemudian kita coba dari laptop ke PC 1. Nah, ini udah pilot ya. Kemudian laptop 2 ke PC 1 pilot juga. Nah, kenapa pilot? Karena kita belum melakukan routing antar router ini, sehingga alamat laptop 12 ini di PC marketing dia tidak mengenali PC 1 dan PC 0 di divisi administrasi karena belum kita kenalkan. Nah, makanya kita akan coba kenalkan dengan proses yang namanya routing. Oke, masuk ke router 1. Kemudian masih pada config global. Kemudian kita masukkan IP root. Nah, kita harus tahu dulu nih, kalau static routing kita harus tahu jaringan yang akan kita kenalkan atau network yang akan kita kenalkan, yaitu pada router 2 192 168 200 0, kemudian 255 255 255 0 karena per 24. Kemudian kita masukkan IP dari router 2. IP dari router 2 yang terhubung ke router 1. Itu tadi 172 17 200. Saya coba cek lagi. 6. Itu ya. 6. Nah, seperti itu. Kemudian kita kenalkan juga untuk jaringan 172 ini ya. IP root 172 17 200 4 255 255 252 karena per 30 melalui IP yang sama 17 72 17 206. Seperti itu. Sehingga mereka nanti akan saling berkenalan. Oke, itu untuk router 1. Jadi nanti router akan saling berhubungan ke gateway ini melalui IP routernya masing-masing. Oke, itu untuk router 1. Kemudian lanjut ke router 2. Nah, untuk router 2 kita juga perlu menambahkan IP root ya. IP root. Kemudian kita masukkan IP dari router 2 atau jaringan-jaringan yang ada pada router 2, yaitu pertama 172 16 200 255 255 255 0 melalui IP si router 1. Ini IP router 1 berarti 172 5 gitu ya. 172 17 205. Kemudian karena dia punya 3 network 1 2 3, jadi kita melakukannya 3 kali. IP root 10 11 200 0 255 255 255 240 melalui 172 17 205. Kemudian sekali lagi IP root 172
17, 200, 4, 255, 255, 255, 252 melalui 172, 17, 204, 5, sorry. Oke, selesai konfigurasinya. Kemudian kita uji coba nih, kita kirim paket coba dari laptop 1 ke PC 0. Nah, ini udah successful. Kalau misalkan gagal, dicoba diklik. Saya coba dari laptop 0 nih ke PC 1. Ini juga sudah berhasil. Kemudian kalau dari server ke PC 0 juga sudah berhasil. Oke, kalau sudah berhasil dari divisi marketing, divisi administrasi, itu sudah selesai nih untuk routingnya udah berjalan. Jadi nomor 2, 3, 4 sudah selesai. Kita coba untuk konfigurasi DNS di server sekarang. Masuk ke bagian server, kemudian ke config ya. Config udah selesai, kemudian ada service di sini. Nah, untuk servicenya kita cek di job sheet. Mintanya apa aja? Bahwa minta DNS dan juga web server. Kita cek di sini ada DNS. Kemudian kita on kan. Kemudian name-nya itu yang ini, project tkj.net. Kemudian addressnya itu adalah alamat dari server, itu tadi 10, 11, 1. Pastikan dia menambah di sini. Itu untuk DNS. Kemudian untuk web servernya kita bisa cek di bagian HTTP. Nah, ini pastikan on, ini juga on. Web server edit pada bagian index HTML. Kemudian masukkan nama DNS dan nama masing-masing. Oke, kita cek di sini ada index.html. Kita edit. Kemudian kita tambahkan saja di sini HTML project tkj.net. Kemudian nama gitu ya. Kalau sudah disimpan, save. Yes. Oke. Selesai untuk HTTP. Kemudian kita akan coba tes gitu ya. Kita akan coba tes nih. Apakah dari sini aja deh, di laptop 1, apakah website yang tadi bisa kita akses apa belum? Project tkj.net. Nah, ini sudah ya terakses. Kemudian kita coba di PC 1 nih, di router yang sebelahnya. Harusnya juga bisa, harusnya ya. Project tkj.net. Nah, oke. Sudah juga nih, selesai. Oke. Berarti web servernya sudah selesai. Untuk bagian 5 sudah selesai. Dan konfigurasi IP address pada laptop di PC marketing dan administrasi dengan DHCP tadi sudah kita lakukan. Kemudian yang terakhir konfigurasi access point. Atur SSID di PC marketing, kemudian nama. Dan passwordnya adalah TKJ Bisawan. Oke. Kita buka access point, double klik. Kemudian masuk ke config. Kemudian klik pada port 1. Nah, SSID-nya kita rubah jadi tadi divisi marketing strip area gitu ya, misalkan. Kemudian kita tambahkan WPA 2 PSK tadi TKJ Bisawan. Oke. Ini minimal ada 8 ya, 8 karakter minimal. Oke, kalau sudah kita close. Kasihkan untuk yang bentar biar tidak. Nah, di sini gelombangnya akan hilang. Kenapa? Karena SSID-nya sudah kita rubah. Caranya gimana agar SSID-nya bisa tersambung kembali? Klik pada laptopnya, kemudian ke config, kemudian ke wireless. Nah, pada bagian SSID kita tuliskan. Penulisannya ini harus sama dengan yang tadi kalian ketik pada access point.
Kemudian autentikasinya juga sama, harus pilihnya sesuai. Kalau tadi WPA atau WPA 2 PSK gitu ya. Ketik aja bisa one. Udah. Kita tunggu, harusnya dia langsung tersambung. Nah, ini juga sama. Config wireless. Kemudian masukkan. Awas jangan sampai tipu ya. Kalau sampai tipu salah satu huruf saja atau karakter saja, dia tidak akan tersambung. Nah, misalkan H-nya tadi tuh besar sedangkan di sini kecil, kita cek apakah akan terhubung. Nah, tidak ya. Ini udah lama nih, udah beberapa detik. Coba H-nya kita ganti lagi jadi besar. Ini kita close. 1, 2, 3. Harusnya dia. Nah, seperti itu ya. Itu untuk job bagian ke-7. Oke. Seperti itu mungkin. Silakan diputar kembali videonya kalau misalkan ada kesulitan. Oke, sekian dari saya. Semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, satu lagi. Sorry. Sebelum salam. Ada yang lupa nih. Pada bagian router, jangan lupa exit, kemudian write. Nah, biar konfigurasinya tersimpan. Itu saya tadi kelupaan. Ini juga sama. Kita exit dulu, kemudian tulis write. Nah, oke. Oke, seperti itu ya. Itu yang tadi saya lupakan. Kenapa perlu di write? Biar konfigurasi yang sudah kalian konfigurasi tadi itu tersimpan di router. Kalau routernya mati atau merestart, nanti konfigurasinya tidak hilang. Jadi itu tolong diperhatikan ya. Oke. Ya, sekian. Udah jadi nih salamnya, salam terakhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.